Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, saya Ihda Husnul Khotimah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan untuk mewawancarai salah satu orang tua murid tentang proses belajar mengajarnya pada masa pandemi ini, Bu. Iya. Mungkin langsung saja Bu untuk pertanyaan pertama. Bagaimana kesan sekolah online untuk anaknya Bu selama masa pandemi? Kalau kesan kami, terutama kami yang bukan dari basic guru, sangat terbebani sekali. Karena kami harus belajar mendidik anak akhlaknya, mendidik cara bersopan santun. Sekarang ditambah dengan pelajaran lagi. Kami semakin bingung. Jadi sangat sulit bagi kami yang bukan dari basic guru. Kami kan hanya ibu rumah tangga. Kemudian mata pelajaran apa itu yang paling menyulitkan para orang tua? Kalau pelajaran bahasa mungkin bisa sedikit. Pelajaran matematika bisa. Yang paling menyulitkan bagi kami adalah pelajaran fisika. Kimia itu yang paling sulit. Kami tidak punya sedikit pun pelajaran tentang itu. Jadi ilmu dan pengetahuan selama pembelajaran online dan pembelajaran masuk kelas seperti biasa itu sangat berbeda berapa persen, Bu? Berbeda 80%. Besar berarti perbedaan. Ya, besar perbedaannya bagi kami yang basicnya dari luar guru. Kami tidak jadi guru. Jadi sangat berbeda. Kemudian kalau murid-muridnya lagi sekolah online, berarti sekolahnya di rumah, tugas-tugas penugasan semua dikerjakan di rumah secara online. Apakah orang tua berperan dalam mengerjakan tugas, membantu anak-anaknya? Ya harus, mau tidak mau wajib. Siapa lagi yang akan membantu mereka kalau bukan kita? HP juga kita yang punya, kita yang beli internetnya. Kalau ada uang, kalau nggak punya uang, nggak dapat beli paket, nggak ada pulsanya. Jadi kami sangat berperan dalam membantu anak-anak belajar online. Bukankah dalam belajar online guru pun telah menjelaskan materi, Bu? Iya, dijelaskan, tapi cuman sebatas kisi-kisi. Jadi kisi-kisi aja yang disampaikan, terus penjabarannya tentang pelajaran itu kita yang terangkan sendiri dari rumah. Kita ikut juga belajar. Kita buka-buka kamus, buka-buka buku pelajaran, atau bisa jadi nonton di TV. Kemudian menurut Ibu, sebaiknya sekolah selanjutnya itu dalam kondisi online atau masuk kelas seperti biasa? Iya, masuk kelas lah. Online ini menyusahkan saja. Menyusahkan orang tua, paling tidak yang tidak pernah sekolah, yang tidak tamat kuliah, umpamanya seperti kami. Jadi sangat menyusahkan. Lebih baik masuk sekolah. Tapi kan Bu, mau tidak mau sekarang sudah menjelang 4 bulan atau masuk 5 bulan ini. Anak-anak semuanya pada kuliah, pada sekolah online. Terus sisi positif dari sekolah online itu menurut Ibu apa? Anak-anak selalu berada di rumah. Tidak kita harus rindu-rindu nelpon jauh-jauh ke sekolah. Kita harus jaga-jaga dia pulang sekolah, sudah pulang atau tidak. Tidak, dia selalu berada di rumah. Dan tetap terjaga sifatnya, cara pola hidupnya kita ketahui, dan dia selalu berada di rumah 24 jam. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Bu, harapan Ibu sebagai wali dari murid-murid yang sedang kuliah online sekarang untuk dunia pendidikan pada zaman sekarang ini dan untuk masa ke depannya. Untuk masa kedepannya ya lebih ditingkatkan lagi, guru-gurunya lebih profesional lagi. Janganlah sampai online terus. Kalau kita online terus, jadi
ibunya yang lebih pintar daripada gurunya nanti. Gurunya yang mendapat gaji, ibunya yang di rumah yang dapat beban untuk belajar anak-anaknya. Jadi ya sekolah seperti biasa. Semoga negara kita ini lebih maju lagi. Semoga musibah COVID ini segera berlalu supaya anak-anak bisa sekolah seperti biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, amin amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang menjadi harapannya dapat terkabulkan. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Saya mohon pamit. Iya, terima kasih, hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan dulu dirinya? Halo, perkenalkan nama saya Teti Nur Hidayati. Saya kelas 8 atau setara dengan kelas 2 SMP. Nah, sekarang kakak yang perkenalkan diri ya. Nama kakak Ihda Husnul Khotimah. Kakak dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, di sini di mata kuliah Komunikasi Pendidikan, kakak diminta untuk mewawancarai salah satu murid SD atau SMP terkait bagaimana sekolah online pada masa pandemi ini. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana kesan adik selama sekolah online? Menyenangkan atau tidak? Menurut saya sih cukup menyenangkan. Karena satu sisi itu kita tidak diharuskan untuk bangun pagi. Kita bangun pagi mungkin untuk sholat subuh. Setelah itu bisa tidur lagi dan tidak harus buru-buru pergi ke sekolah karena takut gerbang udah ditutup ataupun ditunggu orang tua untuk diantar ke sekolah. Tapi mungkin cuma itu yang menyenangkan. Sisanya itu lumayan membuat kita kewalahan dengan materi-materinya. Materi selama sekolah online itu bagaimana? Tersampaikan berapa persen kepada peserta didik? Mungkin menurut saya tersampaikan ke saya sendiri itu 40% mungkin, soalnya saya itu tidak bisa cuma sekedar melihat. Kalau tidak langsung diajarkan secara langsung oleh gurunya. Kemudian terkait mata pelajaran apa yang paling susah untuk dicerna murid-murid selama sekolah online? Kalau menurut saya mungkin di pelajaran fisika sama kimia. Karena kayak fisika waktu saya kelas 1 SMP dulu itu mungkin cuma dasar-dasarnya yang kayak penjelasannya saja gitu yang mungkin bisa kita baca saja sudah mengerti. Tapi untuk yang sudah sampai kelas 2 ini sudah mulai ke arah hitung-hitungan, kayak mencari jawaban yang harus menguras otak, yang harus perlu bimbingan secara langsung oleh guru karena tidak semua kan mengerti apa yang langsung dijelaskan secara video oleh guru gitu. Kalau kimia itu baru untuk kita. Jadi kimia itu gimana ya? Kimia itu harus semuanya bimbingan langsung kita harus ke akhir. Oh, terus kalau menurut adik, sebaiknya sekolah selanjutnya itu dilakukan secara online atau masuk kelas? Harapan saya sih masuk kelas. Ya. Nah, kemudian ini, sekarang kan sekolah online, segala bentuk penugasan dikerjakan di rumah secara online. Ya. Peran orang tua di sini tuh besar nggak? Sangat besar menurut saya, Kak. Bagaimana? Peran orang tua di rumah sekarang itu menjadi peran pengganti guru. Kalau di sekolah kita punya guru, kalau di rumah kita punya orang tua. Jadi orang tua juga ikut membantu dalam penugasan tugas? Sangat menurut saya. Kan begini, sekarang sekolah sudah hampir beberapa bulan sekolah online. Semuanya mengerjakan tugas, semuanya di rumah. Lalu menurut Adek sisi positif dari sekolah online itu seperti apa? Mungkin sisi positifnya kita tetap stay safe, tetap merasa aman gitu dari virus yang di luar kan sangat menyeramkan kalau menurut saya. Dan mungkin sisi positif dari orang tua juga, mereka lebih merasa aman karena kita diam di rumah saja, tidak berkeliuran kemana-mana, dan orang tua mungkin dah harus memantau kita 24 jam, bisa memantau kita 24 jam. Mungkin sisi positifnya dari situ, mereka merasa aman dan kita pun aman dari virus, dan mereka juga dari segi situnya. Pernah merasa jenuh nggak sekolah di rumah?
Akhir-akhir ini saya sudah merasa jenuh, Kak. Awal-awal sih masih biasa aja, tapi udah akhir-akhir ini merasa jenuh karena kita melakukannya sendiri, Kak. Nggak ada teman gitu. Yang biasanya ada yang bantuin kita kerja kelompok gitu-gitu, sekarang nggak ada gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Dek, harapannya untuk dunia pendidikan pada zaman sekarang dan pada masa yang akan datang bagaimana? Harapan saya sih semoga wabah ini cepat berlalu dan semua kembali normal seperti dulu kala, yang kita bisa sekolah seperti biasanya, bertemu teman-teman, bertemu guru, belajar seperti biasanya, belajar kelompok, dan pokoknya semuanya semoga badai cepat berlalu lah. Dan harapan saya semoga pendidikan Indonesia lebih maju lagi. Amin. Oh, ya, amin ya robbal alamin. Mungkin sekian pertanyaan dari kakak. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, Kak. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga apa yang diharapkan segera terkabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, permisi. Assalamualaikum.